itu yang dirasakan orang-orang Aceh. Jadi tolonglah buka pikiran kalian. Oke lah, kalau misalkan Indonesia masih mempertahankan Rohingya, boleh jadi. Karena orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya ini akan mengakui Aceh ini adalah negaranya, adalah wilayahnya. Orang-orang Rohingya itu keras, gak tahu terima kasih, gak tahu bersyukur. Dia itu ingin budaya dia itu ada di Aceh. Tapi kita pun paham bahwa Aceh juga punya peraturan tersendiri, apalagi syariat Islamnya ketat. Hola netizen yang tercinta. Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang wanita tengah bercerita dan membongkar kedok asli pengungsi Rohingya yang diduga hanya berpura-pura terdampar setelah lama berlayar di tengah lautan. Ia mengaku pengungsi Rohingya diduga diantar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menetap di Indonesia. Dalam videonya, tampak wanita tersebut menceritakan awal mula berdatangnya pengungsi Rohingya ini ke tanah Aceh. Berdasarkan pengalaman asli yang dialami oleh sahabatnya yang merupakan warga asli Aceh Utara, ia kemudian membeberkan bahwa para pengungsi Rohingya ini sudah mulai berdatangan ke Aceh Utara sejak tahun 2011. Imbas konflik yang terjadi di Myanmar membuat pengungsi Rohingya tidak diakui kewarganegaranya dan memilih tujuan baru untuk menetap. Namun bertambah tahun semakin banyak pengungsi yang datang dan selalu saja Indonesia yang menjadi destinasi mereka untuk mencari tempat menetap. Dari pengakuan orang Rohingya itu sendiri, mereka diduga sengaja diantar oleh oknum-oknum yang mengantarkan mereka menggunakan sebuah kapal penumpang untuk pergi ke Indonesia. Kebohongan lainnya pun turut terbongkar. Adapun mereka pergi dengan kapal penumpang yang bagus. Namun saat di tengah laut lalu mereka dipindahkan ke kapal yang lebih jelek agar seolah-olah sudah berlayar lama di lautan. Lanjut, wanita tersebut memperingatkan warga setempat untuk tidak menerima pengungsi Rohingya. Ini karena tidak hanya berbohong, mereka juga tidak menghargai pemberian warga setempat dan juga tidak berperilaku baik. Kemudian pada akhir video tersebut dirinya juga berharap agar videonya dapat viral dan sampai ke pemerintah agar para pengungsi Rohingya ini segera dikembalikan ke tempat asalnya. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu, orang-orang Rohingya tuh udah mulai masuk guys. Kalian pasti tahulah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarnya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar, kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia? Ternyata ini sepengakuan orang Rohingya-nya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah, di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang gak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh sebegitu banyaknya, sebegitu membludak. Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain, gimana caranya? Nah, jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya. Karena perlakuan mereka juga nggak baik guys. Kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu. Dikasih nasi minta tanahnya Aceh. Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Jadi buat oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang menerima Rohingya, aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan nih. Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku yakin etnis Rohingya yang terdampar katanya lebih dari 1000 orang ini mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya. Jadi please viralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah
supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengungsi Rohingya atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab. Di sini aku nggak bakal bahas dulu tentang sejarah orang-orang Rohingya, tapi aku juga yakin kalian udah tahu semuanya. Di sini aku mau bahas tentang sifat-sifat orang Rohingya yang berada di Aceh. Nah, untuk awal-awal emang orang Rohingya ini diterima guys di Aceh, dikasih makan, dikasih tempat pengungsian, karena alasannya waktu itu benar-benar terdampar. Nah, tapi untuk yang kejadian sekarang ini emang parah banget guys. Bahkan ada juga berita di Malaysia kalau orang-orang Rohingya ini demo, dia minta tanah yang ada di Malaysia untuk jadi tempat tinggalnya. Bahkan di Malaysia orang-orang Rohingya ini bener-bener demo guys. Mereka minta hak mereka atas tanah di Malaysia itu untuk dijadikan tempat tinggalnya. Jadi kayak base campnya gitu loh. Bukan lagi di pengungsian, tapi bener-bener pengen tanah itu. Kalau nggak salah itu di Selayang. Kalian bisa cari beritanya secara lengkap ya. Nah, kalau yang di Indonesia ini mereka bener-bener memprihatinkan banget guys. Kayak mereka dikasih makan, tapi mereka itu gak bersyukur. Bahkan salah satu video juga sempat viral kan, dikasih makan tapi mereka merasa porsi itu tidak cukup, padahal itu gede banget loh, banyak. Ada juga satu bungkus plastik besar nasi itu dibuang. Mereka melakukan itu sebagai bentuk penolakan gitu. Mereka tuh pengen tinggal di situ. Belum lagi nih ya sifat-sifat orang Rohingya itu bener-bener keras banget guys, keras dan melakukan beberapa tindakan yang emang itu dilarang banget di Aceh. Islamnya mereka itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang Aceh, jadi bener-bener melenceng gitu. Makanya dari itu warga Aceh ini benar-benar resah guys, bahkan sering banget demo untuk pengusiran Rohingya dan pengembaliannya juga ke negara asalnya. Pokoknya banyak banget sifat-sifat orang Rohingya benar-benar keras banget. Contohnya di Malaysia ya. Di Malaysia kalian bisa banyak mengecari berita-berita tentang orang-orang Rohingya dan sifat-sifatnya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya guys. Kita berpikirnya itu 10-20 tahun ke depan deh. Dan tugas kita untuk membantu warga-warga Aceh adalah dengan menekan sosial medianya. Kita bantu up, kita bantu follow up lagi. Kita tekan pemerintah untuk punya tindakan agar orang-orang Rohingya ini tidak merugikan warga-warga Aceh. Info terbaru katanya dari Pak Mahfud MD ini bahwa orang-orang Rohingya itu akan dikembalikan ke Myanmar. Tapi belum jelas guys, itu baru rencana aja. Menurutmu kayak gimana? Jujur gemes banget sama orang-orang yang masih bela Rohingya. Selalu ada sebab kenapa orang-orang tersebut tuh benar-benar terusir. Kalau rumah kalian didatangi seorang tamu, namun tamu tersebut membuat onar, apa yang akan kalian lakukan? Mempertahankannya atau malah mengusirnya? Dan ketika tamu tersebut sampai benar-benar mengancam keamanan, apa yang akan kalian lakukan? Melaporkannya kan? Mengembalikannya kan? Menyuruhnya pulang kan? Itu yang dirasakan orang-orang Aceh. Jadi tolonglah buka pikiran kalian, fokus sama kejadian hari ini, fokus sama kejadian sekarang. Udah banyak konspirasi orang-orang Rohingya ini menjadikan Indonesia seperti Palestine. Oke lah, kalau misalkan Indonesia masih mempertahankan Rohingya, boleh jadi. Karena orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya ini akan mengakui Aceh ini adalah negaranya, adalah wilayahnya. Orang-orang Rohingya itu keras, gak tahu terima kasih, gak tahu bersyukur. Dia itu ingin budaya dia itu ada di Aceh. Tapi kita pun paham bahwa Aceh juga punya peraturan tersendiri, apalagi syariat Islamnya ketat. Namun orang-orang Rohingya sama sekali sangat-sangat meresahkan. Satu waktu ada kejadian 2 orang perempuan rebutan casan HP. Casan HP loh. Kok bisa ya orang-orang terdampar bawa HP di laut terombang-ambing? Mereka punya loh teknologi. Nah, kedua orangnya rebutan dan saling jambak guys. Jadi bener-bener terjambak sampai satu genggam rambutnya itu bener-bener tercabut. Sama kaumnya aja sendiri masih mau baku hantam. Sekeras itu, fisiknya keras karena bener-bener mementingkan dirinya sendiri. Apalagi orang-orang Aceh guys. Kalau kita tidak bertindak tegas, wilayah Aceh akan direbut. Apalagi mereka datang ke luar negeri tanpa paspor. Mereka diantar, diturunkan di tengah laut, diganti dengan kapal yang jelek. Kemudian ketika datang ke daratan, mereka melambai-lambai, kita ini terombang-ambing berbulan-bulan belum makan. Yakin? 700.000 pengungsi Rohingya di Malaysia itu, dia melakukan demo. Dia pengen tanah Malaysia. Dan nasi sudah menjadi bubur, bener-bener udah nggak bisa diusir, entah mau diapakan lagi sama negara Malaysia. Dan kita nih, mumpung pengungsinya tidak sebanyak seperti di Malaysia dan negara lainnya, kita punya kesempatan untuk menekan pemerintah agar melakukan tindakan. Karena ini demi keamanan negara. Negara juga punya peraturan, apalagi untuk imigran-imigran. Seseorang yang masuk ke luar negeri tanpa paspor itu sudah wajib dikembalikan lagi ke negara asalnya. Jadi tolonglah buat orang-orang yang masih bela Rohingya, kamu lihat dulu akibat orang-orang Rohingya itu di Aceh seperti apa. Baju dibuang, nasi dibuang. Mereka itu pengen tidur-tiduran, kalau dipanggil nggak nyaut, bebel, keras, apalagi sifatnya kasar. Bayangin, orang Aceh
Aceh itu termasuk provinsi termiskin ya di Indonesia, maaf sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita pikir lagi nih ya, kalau misalkan orang-orang Rohingya ini menetap di Aceh, udahlah nggak tahu jadi apa. Jadi tolong kepada pemerintah Indonesia untuk cepat-cepat melakukan tindakan karena Aceh lagi darurat. Pikir 5-10 tahun ke depan Aceh akan seperti apa kalau masih mempertahankan etnis Rohingya di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya.